Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 untuk muatan pembelajaran IPS. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang interaksi untuk pembangunan sosial budaya. Baiklah, kalian simak ya, dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Tahukah kalian kalau manusia tinggal di lingkungan tertentu? Lingkungan itu sendiri adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Dalam lingkungan tersebut, manusia akan melakukan interaksi sosial karena manusia adalah makhluk sosial yang tak pernah lepas dari bantuan orang lain. Yuk kita ingat lagi ya, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan. Nah, untuk interaksi sosial ini ada beberapa macam ya. Kalian perhatikan gambarnya nak. Ada individu dengan individu, yang artinya antara satu orang dengan satu orang lainnya. Lalu ada individu dengan kelompok, satu orang dengan orang banyak. Lalu ada kelompok dengan kelompok, yang artinya antara orang banyak dengan orang banyak. Sudah ingat ya? Untuk contoh interaksi individu dengan individu antara satu orang dengan satu orang lainnya, ini contohnya seperti orang yang sedang berjabat tangan, dokter yang memeriksa pasiennya, ibu yang menyuapi anaknya, guru les privat membimbing siswanya, lalu ada kasir yang melayani pembayaran dari pembeli. Selain contoh yang sudah disebutkan tadi, masih banyak contoh lain yang menggambarkan tentang interaksi antara individu dengan individu lainnya. Ingat nak ya, individu itu maksudnya satu orang. Selanjutnya, contoh interaksi individu dengan kelompok, yang artinya satu orang dengan orang banyak ya. Contoh yang pertama adalah pembina upacara yang menyampaikan amanat. Kalian lihat gambarnya nak. Lalu ada ustadz yang berceramah di depan jamaahnya. Lalu ada tokoh publik yang berpidato di depan masyarakat umum. Kemudian guru yang menjelaskan materi di depan seluruh muridnya. Nah, ini semua adalah contoh interaksi antara individu dengan kelompok, yang maksudnya antara satu orang dengan orang yang banyak. Selanjutnya, contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Yang pertama adalah pertandingan antar tim olahraga. Lalu yang kedua, pertunjukan tim seni di hadapan para penonton. Lalu pertandingan tarik tambang, diskusi antar kelompok. Nah, ini semua adalah contoh dari interaksi antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial penting dilakukan oleh manusia, karena dengan interaksi sosial, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat mencapai tujuan bersama. Kita tinggal di lingkungan masyarakat yang majemuk, yang banyak sekali keberagaman. Di lingkungan masyarakat tersebut, kita dapat menjumpai interaksi sosial yang mengarah dan mempererat persatuan, dan interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan. Kalian lihat ya pada kedua gambar tersebut. Untuk gambar A merupakan kerja bakti gotong royong ya. Nah, itu adalah salah satu cara interaksi sosial yang mengarah ke persatuan. Berbeda dengan gambar B. Kalau gambar B itu adalah interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan. Nah, berikut ini merupakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Yang pertama, kalian perhatikan gambarnya ya. Masyarakat yang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Lalu contoh yang kedua adalah tim paskibraka, yaitu pasukan pengibar bendera pusaka yang mengibarkan bendera merah putih. Lalu ada festival budaya yang diikuti berbagai kalangan masyarakat. Lalu ada masyarakat yang menyelenggarakan upacara adat daerahnya. Kalau tadi interaksi yang mengarah ke persatuan, selanjutnya ini adalah contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contoh yang pertama adalah perkelahian antar teman, kelompok supporter olahraga yang membuat kerusuhan, lalu perilaku yang tidak mematuhi tata tertib atau hukum, perlakuan diskriminasi pada pihak tertentu. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan pada pihak lain karena karakter atau keadaan tertentu yang dimilikinya. Interaksi atau tindakan yang mengarah ke perpecahan sebaiknya kita hindari ya, demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Lalu bagaimana ya cara kita menghadapi perbedaan saat berinteraksi? Kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk.
Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki perbedaan yang meliputi agama, suku bangsa, dan budaya. Nah, diperlukan interaksi positif dalam menghadapi perbedaan saat berinteraksi, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Untuk menghadapi perbedaan saat interaksi, ada 3 teori sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat untuk menghadapi perbedaan. Apa saja ya? Yang pertama adalah musyawarah. Kalian pasti sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan musyawarah. Artinya berunding bersama untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Lalu yang kedua, gotong royong. Gotong royong artinya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu teori yang ketiga adalah paternalistik, yang artinya adalah hubungan pemimpin dengan anggotanya seperti hubungan ayah dengan anaknya. Nah, ketiga teori ini dapat menjadi modal dalam pembangunan nasional. Pembangunan sosial budaya artinya adalah proses perubahan yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk secara adil dan makmur di bidang sosial dan budaya. Kalian perhatikan ya, 2 contoh di bawah itu adalah contoh pembangunan sosial budaya. Nah, berikut ini merupakan upaya pembangunan sosial budaya. Apa saja ya contoh-contohnya? Yang pertama adalah kegiatan gotong royong. Kedua, menolong warga yang sedang kesulitan. Kemudian, mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama, mengembangkan kebudayaan daerah, dan melestarikan tradisi daerah. Kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari interaksi sosial baik secara individu maupun antar kelompok. Dalam berinteraksi sosial, sebaiknya kita menjauhi interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan agar kehidupan kita menjadi nyaman dan damai. Baiklah, untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.